Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan yang ketujuh yang akan kita isi untuk menguji Anda mengenai sebatas mana pemahaman Anda mengenai materi yang sudah diajarkan dalam 6 pertemuan ini. Tapi sebelumnya kita ingin membahas mengenai tugas dari pertemuan yang kelima ya, yang tugas mengenai soal lingkungan hidup ya. Kemarin sudah diberikan kepada Anda tugasnya untuk dikumpulkan melalui form yang sudah disediakan. Nah, mari kita ikuti pembahasan dari penyelesaian persamaan untuk mengukur tingkat oksigen tersebut. Ya, silakan diikuti. Baik, mari kita bahas soal pada pertemuan yang kelima kemarin, yang soalnya adalah untuk menentukan apa jarak ya, jarak hilir dari alat ukur. Coba kita lihat soalnya supaya kita mereview ulang. Nah, ini soal dari tugas yang pertemuan 5 kemarin. Dalam bidang teknik lingkungan, persamaan ini digunakan untuk menghitung tingkat oksigen pada hilir sungai dari tempat pembuangan limbah dengan rumus C sama dengan 10 dikurangi 15 dalam kurung E pangkat min 0,1 X dikurangi E pangkat min 0,5 X. E ini adalah jarak hilir terhadap tempat pembuangan limbah. Kemudian tentukan jarak hilir sungai bila pembacaan tingkat oksigen adalah 4. Jadi ini C ini adalah 4-nya ya, tingkat oksigennya 4. Nah, Anda hitung X-nya. Nah, ini pengukur berada 5 mil dari pembuangan, ini silakan diabaikan, ini boleh diabaikan. Karena yang ditanyakan adalah jarak hilir sungai ya, berarti X ini nilai X-nya. Selesaikan dengan metode tabel atau grafik, hitung dengan metode dissection. Nah, mari kita lihat hasil perhitungannya. Boleh menggunakan Excel, ini saya menggunakan Excel ya. Nah, ini dia ya. Nilai E ini eksponensial bilangan natural ya, eksponensial natural. Nilainya sudah ditetapkan yaitu 2,71828128. Kalau di perhitungan yang saya gunakan ini menggunakan sampai di 2,71828818 sampai di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digit di belakang koma ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Nah, ini hasilnya, nilai fx-nya sekian. Kemudian terus kita hitung, ini bila nilai x-nya 0, kemudian dan seterusnya ya, bila nilai x-nya 0 sampai dengan 11, maka nilai fx-nya ini. Kalau saya buatkan grafik, grafik yang terbentuk adalah ini. Nah, di sini ya. Mari kita lihat fx-nya yang mendekati 0. Oh, di sini ya, dinilai x-nya 9. 0,00454. Begitu juga 10 ya. 2 juga ya, di antara ini nih, 1 dan 2 ini. Berarti nilainya ini ada 2 ini nilai x-nya. Tapi kita hitung, coba hitung nomor 8 sampai dengan 12. Nah, ini 8 sampai 12. 7, 8, 9. Nah, ini yang merah ini diabaikan dulu sementara karena ini hitungnya nanti dari metode dissection. Yang dari grafik ini, yang errornya paling mendekati 0, 9 ya, nilai X-nya 9. Kita coba masukkan ke dalam nilai nilai fx-nya. Nah, hasilnya 4 ya, mendekati 4 ini ya. Hasilnya mendekati 4. Nah, berarti nilainya mendekati 9. Nah, dari mana persamaan ini? Yang ini ya. Nah, mari kita hitung. Nah, persamaannya apa tadi?
pakai ballpoint kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. C sama dengan 10 dikurangi 15 dalam kurung E pangkat min 0,1 X dikurangi min E min 0,5 X. Nah, C-nya kan 4 ya. C-nya 4, maka kita masukkan di awal. 4 sama dengan 10 dikurangi 15 E min 0,1 X dikurangi E min 0,5 X. Nah, di sini ada nilai ya, nilai di sini kita bisa keluarkan ya. Kalau misalnya ini kita nolkan ya berarti 10 dikurangi 4 dikurangi 15 kali ya. Kali E pangkat 0,1 X dikurangi E pangkat min 0,5 X. Ini ya rumusnya ya. Nah, kita turunkan lagi. 10 kurangi 4, 6. Kurangi 15 dalam kurung E min 0,1 X dikurangi E min 0,5 X. Ya, begitu ya tadi rumusnya sama dengan. Nah, ini sudah tidak bisa dikurangi. 6 dikurangi 15 tidak bisa karena 15 ini ada perkalian di sini. Nah, tapi kita bisa keluarkan ya. Misalnya ini 6 dikeluarkan menjadi, karena di sini 0 ya, min 6, kemudian di sini jadi 15 kali E min 0,1 X dikurangi E min 0,5 X. Kemudian kita keluarkan juga min 6 dibagi min 15 sama dengan E pangkat 0,1 X dikurangi E pangkat min 0,5 X. Nah, ini min bisa dicoret jadi plus ya. Ini dibagi 3 jadi 2. Ini 15 bagi 3 jadi 5. Sama dengan E pangkat min 0,1 X dikurangi E pangkat min 0,5 X. Nah, gini ya. Nah, ini bisa kita desimalkan supaya lebih mudah. Berapa? 2/5 ini. 2/5 ini berapa desimal ya kalau didesimalkan? 2 kali 4, 0,4. Nah, berarti hasilnya 0,4 sama dengan E min 0,1 X dikurangi E min 0,5 X. Ini bisa dikurangkan. E dalam kurung ya, biar lebih mudah. 0,1 X dikurangi E min 0,5 X dikurangi 0,4. 0. Nah, anggaplah ini ini sebagai fx. Jadi persamaan umumnya pada kasus ini adalah E fx sama dengan E pangkat 0,1 X dikurangi E pangkat min 0,5 X dikurangi 0,4 gitu ya. Nah, mari kita lihat di Excel-nya. Nah, itulah asal-usul nilai ini ya. Nah, dari ini E pangkat yang pertama ini saya hitung tersendiri ya supaya lebih mudah. Kemudian setelah ini dikurangkan. Jadi ini hasilnya. Ya, ini Anda lihat rumusnya di sini ya. C4 dikurang
C4 kurangi D4 kurangi 0,4. Nah, itu sebetulnya persamaan ini ya. Nah, ini saya stop dulu. Nah, ini persamaan ini sebetulnya ya. Persamaan ini. Kemudian atas dasar persamaan ini, Anda buat ininya, grafiknya ya. Anda buat tabelnya seperti di share screen ini. Nah, seperti ini ya. Sudah ketemu persamaannya. E pangkat min 0,1x dikurangi E pangkat 0,5x dikurangi 0,4. Nah, di sini ya. Anda perhatikan di sini rumusnya sudah saya masukkan fx-nya, kemudian dibuatkan grafiknya. Nah, ini nilai x-nya sekian, fx-nya sekian. Nah, ini plotting dari sini ya, grafik ini. Nah, Anda bisa menggunakan grafiknya menggunakan grafik scatter ya. Nah, di sini ada scatter, ini langsung membentuk gitu ya. Kemudian cari yang berpotongan dengan 0. Nah, di sini ya, kira-kira ya. Di angka-angka antara 8 sampai 10 efeknya. Karena ini persamaannya fx sama dengan 0, maka ya yang paling mendekati 0 ya efeknya ya. Nah, ternyata ada di sini. Nah, kalau nggak di sini ya di sini ya. Nah, kita pilih yang paling mendekati titik 0. Kita pilih yang nilai x-nya 9. Kemudian kita masukkan 9 masuk dalam persamaan efeknya ini ya. Ternyata hasilnya 4 ya, mendekati 4. Nah, tentu kalau dimasukkan nilai x-nya ya menggunakan rumus yang awal yang ini ya. Yang 10 dikurangi 15 kali E pangkat 0,1x dikurangi E pangkat min 0,5x. Hasilnya mendekati 4 ya. Oh, ini sudah 4. 3 ini 3,5, 4. Nah, kemudian karena C-nya ini ada 4 ya, targetnya 4, kita hitung errornya. Nah, errornya yang paling kecil seperti itu ya. Itu kalau kita mau menggunakan metode grafik. Kemudian menggunakan bisection. Nah, bisection ini juga saya sudah menghitung ya. Rumus awalnya saya stop dulu ya. Saya share screen yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini rumusnya, C-nya adalah 4 ya. Berarti di sini ada 4 ya. Nah, akan saya kembalikan ke Excel biar tahu dari mana sih angka 6 ini. Nah, angka 6 ini dari 4 sama dengan 10 min 15 dikali E pangkat min 1x dikurangi E pangkat min 5x. Nah, kemudian dikurangkan. Nah, ini seperti silakan dilihat di kameranya di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini di sini ada 0 sama dengan 6 dikurangi 15 kali min 0 sama dengan yang ini ya. 0 sama dengan 10 kurangi 4 dikurangi 15 kali E pangkat min 0,1x dikurangi E pangkat min 0,5x. Nah, ini 10 kurangi 4 jadi 6. Nah, ini dari sini kita tahu asal muasalnya persamaan yang saya gunakan dalam metode bisection. Kalau menggunakan yang tadi boleh nggak Pak? Ya boleh ya. Kalau menggunakan yang ini dikurangi 0,4 boleh ya. Ya, kita hitung lagi. Di sini saya mulai dari batas bawahnya 6, batas atasnya 10 ya. Karena dari grafik tadi sudah dapat clue nilainya kira-kira di antara 8 sampai 10 ya, maka saya hitung 6 sampai 10. Kemudian XR seperti biasa, dihitung ini penjumlahan XL ditambah XU dibagi 2 sehingga ini nilainya XR ya.
Kemudian ini nilainya. Nah, di sini ya. Ini rumusnya 2,7182818 pangkat min 0,1 kali X. Nah, X-nya berapa? Oh, yang ini. Nah, ini ya. Jadi persamaannya Anda bisa menulis seperti ini. Sama ini saya hitung sendiri-sendiri persamaannya per komponen variabel ya. E sendiri, E yang berikutnya sendiri. Tapi saya beri tanda ini XL, yang ini XR. Kemudian saya masukkan antara ini dan ini ya, dikurangkan. Hasilnya sekian. Kemudian begitu juga XR. Kalau XR ya berarti E-nya, X-nya ambil dari sini ya, XR. Nah, sama ini rumusnya. D6. Nah, D6, oh di sini ya. Dan seterusnya. Kemudian nilai FXL dan FXR-nya dimasukkan. Berapakah nilai Fx-nya? Nah, Fx-nya seperti yang tadi dijelaskan di kamera tadi di buku tulis, ini 6 ya. 6 dikurangi 15 kali seterusnya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, ini 6 dikurangi 15 kali mana? Kali yang ini. Yang sudah dijadikan satu ya. Sini. G6. Nah, ini dia. Ini sudah dijadikan satu ya. Pengurangan logaritmik naturalnya ini. Hasilnya sekian. Oh, hasilnya negatif. Kemudian Fxr-nya negatif. Fxl kali Fxr. Oh, positif. Nah, apa rumusnya positif? Kalau positif, Fxl kali Fxr lebih dari 0, maka nilai XL berikutnya diambil dari nilai XR yang sebelumnya. Nah, berarti ini 8. 8 kita pindahkan ke sini. Nah, sini yang XU tetap ya 10. Kemudian dihitung lagi terus sampai ke sini. Oh, hasilnya Fxl kali Fxr negatif. Nah, apa bilangnya di sini negatif? Oh, XU sama dengan XR. Maka XU di iterasi berikutnya diambil dari nilai XR. XU. Nah, ini XU ya, iterasi yang ketiga diambil dari nilai XR yang ini. Turun ke sini. Yang ini XL-nya tetap ya. Terus dihitung lagi, oh ini positif, ini ketemu lagi negatif. Negatif, XU sama dengan XR. Nah, kita lihat lagi. Sini. Oke. Sini ya. XU-nya XR, XL-nya sama dengan XR. Nah, ini XR pindahkan ke sini. Begitu seterusnya sampai konvergen. Nah, apa ini cirinya konvergen? Ini mendekati 0 atau sudah 0 ya. Ini malah kebetulan sudah 0 ya. Dan nggak bisa diapa-apain kalau sudah 0. 0. Ya, sudah stop di sini. X-nya berapa? X-nya ternyata ini ya. Ini juga sudah konvergen. Ini saya beri tanda font merah supaya untuk melihatnya mudah ya. Oh, ini berarti hasilnya 8,867. Di sini 8,875, 8,871. Oh, ini sudah konvergen. Selisihnya sangat kecil ya. Kemudian ini tidak saya teruskan di bawah. Karena ini di sini sudah 0. Kita lihat nih, kita masukkan di sini di metode grafik tadi. Nah, ini menggunakan persamaan yang di grafik, saya masukkan 8,867. Oh, ternyata hasilnya 3,99, lebih akurat daripada yang di grafik tadi ya. Kenapa? Karena di grafik tadi kita kan mengisikannya angka bulat ya di sini ya. Kita nggak tahu pecahannya seberapa. Ya sudah, kita cari di angka bulat tersebut yang errornya paling kecil gitu. Ternyata di angka bulatnya itu nilai X-nya 9 ya. 9. Bahkan 8 sampai dengan 9 lah ya. Ini 9 juga terlalu lebih ini. Kalau 8 masih agak jauh kurang. Nah, ternyata di angka 8,8672 nilai Fx-nya 3,997. Nah, sementara nilai C aslinya ya 4. Nah, oh berarti nilainya 8,8672. Berarti jarak saya share dulu ya. Jawabannya adalah jarak hilir terhadap tempat pembuangan limbah atau untuk jarak hilir sungai ya
terhadap tempat pembuangan limbah ini sebesar 8,8672. Itu kalau mau tepatnya ya, seperti itu. Ya, saya kira begitu ya solusinya, jawabannya.